Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakallah khairan ya, Torik. Antum sudah berhadir di kelas ana. Ya, semoga Allah mudahkan dan antum untuk menggapai cita-cita dan dimudahkan jalannya menuju surganya. Kemarin kita udah sampai mana, Torik? Oh, ekspresi ya udah ya. Oke, ekspresi ya. Oh, udah planaria udah nih, belalang udah, ikan ikan kayaknya udah nih. Ikan udah belum? Belum ya. Oke ya. Oke, sekarang kita bahas ini aja, singkat aja lah ya. Kayaknya udah masuk bab baru nggak sih? Ya, ikan lah, ikan terakhir ya, ikan. Ikan sama cacing, dari belalang lah, belalang. Kayaknya cacing udah nih. Ya. Oke, kita lanjut lagi, masalah sistem regulasi di bagian eh, bagian serangga ya, atau invertebrata ya, invertebrata. Nah, salah satunya ada belalang. Nah ya, nah belalang seperti yang dibilang kemarin, dia semakin simpel atau semakin kecil itu suatu hewan, itu semakin simpel juga dia sistem yang berada di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah belalang. Nah, jadi belalang ini mempunyai organ ekskresi yang disebut dengan tubulus malpighi. Ya, nah tubulus ini berada di mana? Dia di bagian perut atau disebut dengan abdomen. Ya, nah ini adalah abdomennya. Nih, ini tuh abdomen belalang nih. Ini ada bagian ususnya, ini rektum, rektum. Rektum itu tau nggak artinya rektum itu? Masih ingat nggak? Torik, rektum. Bukan, rektum itu tempat pengumpulan sementara feses atau kotoran ya. Kalau misalnya air seni itu ada namanya kandung kemih, ureter, uretra ya. Nah, ini adalah sistem pencernaannya. Ya, jadi dia keluar melalui rektumnya di sini. Nah, di sini adalah gambar ususnya. Nah, ini ada tubulus malpighi. Nah, di sini adalah sistem ekskresi yang biasanya sampah-sampah dari yang masuk ke dalam badannya. Misalnya bisa itu dari karbon dioksida dan lain sebagainya, atau nitrogen yang tidak diperlukan. Nah, di bagian abdomen perutnya ini, di sini ada tempat anusnya, rektum lah, disebut dengan rektum. Ya. Lalu kalau misalnya ada aves, dia ini salah satu, ini kan ikan dan lain-lain lah. Dia mempunyai satu saluran pengeluaran. Nah, mereka hanya mempunyai satu pengeluaran, sehingga air urinnya ataupun kotorannya itu semuanya berkeluaran bersamaan ataupun secara terpisah di bagian satu saluran yang sama ya. Nah, misalnya kayak serangga ini, urin sama apanya juga bisa keluar dari satu tempat. Salah satu contoh yang paling familiar adalah di bagian famili Aves atau burung-burungan. Ya, mereka mempunyai namanya kloaka. Nah, kloaka itulah tempat keluar anus, itulah tempat keluar air seni, dan di situ juga tempat kelaminnya. Ya. Nah, itu juga tempat kelaminnya. Kloaka ataupun disebut bagian situlah.
ya, bagian pantatnya. Oke, nah lalu kalau misalnya ikan sama dengan hal yang lainnya, mereka juga mempunyai sistem ekskresi, ya. Namun mereka di sini mempunyai sepasang ginjal, ya. Nah mereka mempunyai ada ginjalnya, mereka juga mengeluarkan urin, ya. Namun ada perbedaan antara ikan air tawar dengan ikan air asin, ya, atau ikan air laut. Nah, kalau ikan air laut dia karena konsentrasi air garam itu kan tinggi, kan? Jadi ikan air laut itu dia cenderung untuk kehilangan air. Nah, karena sifat air yang berkonsentrasi tinggi ini atau disebut dengan cairan hipertonik, ya dia sifatnya itu dia menyerap air. Ya. Nah, menyerap air itu sehingga menyerap air dalam sel juga ikut terserapnya. Jadi kalau misalnya antum lama-lama antum merendam di air laut, nanti lama-lama kulit antum yang kering, ya, kulit antum yang kering. Karena apa? Karena sel-sel antum tuh mempunyai air tuh, kandungan air. Nah airnya itu bahkan diserap oleh si larutan hipertonik tersebut. Nah karena cenderung untuk kehilangan air, ikan air laut ini mereka insangnya itu akan aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Nah, jadi insangnya itu nanti bahkan aktif mengeluarkan zat-zat garam yang ada dalam tubuhnya. Nah, sedangkan ginjal itu akan mengekskresikan sedikit urin. Nah, jadi mereka urinnya pun pipisnya sedikit. Ya, untuk apa urinnya sedikit? Karena untuk menjaga ikan laut ini tidak kekurangan air dalam tubuhnya. Ya. Nah, jadi banyak kadang orang teka-teki ya kan, kenapa air laut asin? Oh, airnya itu semuanya air laut itu adalah hasil keringat antara ikan yang kejar-kejaran dengan nelayan. Nah, salah ya. Ataupun air pipis ikan, salah. Ya, karena air ikan yang ada dalam laut itu dia pipisnya sedikit. Nah, namun kenapa Ustadz air laut asin? Ada yang bisa jawab? Kandungan garam dari mana garamnya? Kurang tepat. Kalian bisa tahu? Apa? Kurang tepat. Ayo, siapa ya? Ini Abdurrahman, Fazli, Manzal, Raivan, Surya. Hatikan videonya. Salah. Siapa tuh? Abdurrahman ya. Ini Fazli, Fikri, Manzal, Raivan, Surya. Nah, kan keren-keren antum, ganteng-ganteng ya kan. Masya Allah. Nah, mineral pula. Mineral mana? Hujan. Nah, iya, clue-nya salah satu adalah hujan. Nah, terus apa lagi? Salah. Nah, jadi kenapa air laut itu asin? Ya, karena itu adalah tempat yang dimana tempat yang seperti yang antum tahu, laut itu adalah tempat terendah yang ada di bumi. Ya, semua air dalam daratan ini nanti bakal kelamaan itu bakal ngalir ke laut. Ya, nah jadi air hujan yang turun ke ke daratan nanti bahkan diserap oleh tanah. Nah, dan oleh tanah nanti lama-lama nanti di dalam lapisan tanah pun tersebut ada namanya suatu lapisan yang bisa mengumpulkan yang namanya tempat air gitu. Air, jadi airnya banyak. Ya. Nah, walaupun dia airnya itu enggak dalam kayak suatu wadah, dia ada dalam sumber di dalam tanah itu dia ada aliran air. Itulah kita bisa ngambil yang namanya air sumur, ya. Nah, jadi antum jangan berpikiran kalau misalnya sumur itu antum pas digali, di situ antum tiba-tiba ada kayak bongkahan air, enggak. Antum bisa aja ngumpul pas antum gali. Nah, nanti pas antum gali nanti di sekeliling sumurnya itu bakalan muncul air. Nah, dari muncul air itulah
yang tiba kumpul banyak airnya, jadilah sumur. Nah, namun air ini nggak berhenti di situ, nggak yang di situ saja. Nah, air ini nanti bakal lama-lama kelamaan bakal mengalir ke air laut. Nah, berubahlah dia itu, airnya itu yang dari yang payau menjadi yang tawar, jadi payau menjadi asin. Ya. Nah, kenapa dia bisa berubah kayak gitu, Ustaz? Karena dia membawa mineral-mineral yang ada dalam daratan. Ya. Air yang dalam daratan dia itu dibawanya sambil dia berenang itu ngalir airnya, dia sambil membawa mineral juga. Nah, mineralnya itu macam-macam. Ya, macam-macam banyak yang dibawa. Sehingga produk akhirnya itu yang paling banyak di air laut, itu adalah natrium klorida. Nah, itu dia. Sebenarnya air laut itu enggak murni natrium klorida, cuma campur dengan hal-hal yang lain lah. Ya. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa air laut asin. Itu salah satunya. Mungkin ada banyak hal yang lain, Allahu a'lam. Nah, kalau dibandingkan dengan ikan air tawar, dia itu gimana, Ustaz? Nah, ikan air tawar itu memiliki cara yang berbeda ataupun cara yang berlawanan dengan air laut, ya. Nah, air tawar itu dia cenderung menyerap air. Nah, menyerap air itu banyak. Nah, airnya banyak nih kalau misalnya air tawar. Kalau misalnya air laut itu air minumnya sedikit. Ataupun menyerap airnya itu dia sedikit, ya. Insang ikan akan aktif memasukkan garam dalam lingkungan dalam tubuh, ya. Kalau misalnya ikan air laut itu dia mengeluarkan garam dari tubuhnya, kalau yang namanya ikan air tawar dia itu memasukkan garam ke dalam tubuhnya, ya. Karena apa? Karena dia butuh mineral juga, ya. Butuh mineral dalam tubuhnya. Lalu ginjalnya juga mengeluarkan air yang banyak. Kalau misalnya air yang kan air laut, dia air pipisnya sedikit. Kalau misalnya air tawar, dia pipisnya banyak karena dia menyerap air, banyak air yang diserap oleh si air tawar. Ikan apa? Ikan tawar. Ikan tawar banyak ya jenisnya, ikan lele, ikan nila. Ikan apa lagi? Mujair enggak? Mujair apa enggak? Iya apa enggak? Itulah itu kan. Nah, ada pertanyaan sejauh ini? Kita masuk ke bagian regulasi. Ya, regulasi. Tadi ekskresi ya, salah. Apaan? Regulasi. Ada pertanyaan? Fikri. Apa pertanyaan Fikri? Manzal? Revandi? Udah AFK deh nih. Fazli? Ada pertanyaan Fazli? Ada Fazli? Nggak ada? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab regulasi. Nah, regulasi ini ada berbagai macam. Ya, salah satunya adalah sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem indera. Nah, sistem saraf ini adalah sistem saraf motor. Kayaknya ini udah belum ya? Belum ya saraf ini ya? Belum ya? Belum ya? Endokrin regulasi ini belum ya? Belum ya. Oke lah. Nah, jadi anak harap antum tahu nih apa itu disebut dengan sistem saraf atau endokrin, atau juga sistem indera ya. Nah, jadi sistem saraf ini adalah sistem yang mempunyai sistem tempat processing data. Kalau disebut dengan komputer itu disebut namanya CPU. Ya, atau di sebelah Central Processing Unit. Oke.
Nah, jadi salah satu sistem saraf itu mempunyai 3 fungsi, ya. Ada yang disebut dengan input. Nah, input, integrasi, dan output. Nah, ya. Apa yang dimaksud dengan input, Ustaz? Input sensoris. Nah, input sensoris itu adalah tempat masuknya data. Nah, ya, pemasuknya data. Data itu masuk dari mana? Bisa dari mata, bisa dari hidung, bisa dari kulit, dan lain sebagainya. Dari telinga, ada 5 panca indera. Itu dari situlah tempat reseptor namanya. Reseptor itu adalah tempat indera kita. Nah, jadi informasi itu bakalan diinput, dimasukkan, dan ditransferkan. Itu disebut nama input sensoris. Ya. Nah, lalu dia diproses di mana saat di bagian otak. Ini disebut dengan integrasi. Ya, tempat processing, apa yang dilihatnya ini. Ya kan, apa yang dilihatnya ini. Lalu setelah diintegrasi diproses, ada yang namanya output motoris. Nah, ingat sensor itu berarti berhubungan dengan saraf. Motor berarti motor itu bergerak. Jadi misalnya output motorik itu artinya dia bergerak. Nah, bergerak itu dia mempunyai alat. Nah, itulah disebut dengan efektor. Misalnya kaki, tangan, mata, bisa kedip-kedip antum, itu disebut dengan efektor juga. Kenapa bisa bergerak? Semua alat itu kenapa semua badan kita ini bisa bergerak tuh kenapa? Kenapa mulut Anda itu bisa bergerak, tangan Anda bisa bergerak tuh gara-gara apa? Apa yang membuat dia bergerak? Karena otot, ya. Nah, otak memerintahkan otot untuk bergerak. Oke? Nah, itulah disebut dengan efektor. Nah, contohnya misalnya antum ada bola ini datang. Bola, antum nengok bola. Nah, itu disebut reseptor antum. Antum lihat bola tuh pakai apa? Pakai mata kan, bukan pakai kuping. Bola mana bolanya? Tengok dulu bolanya di mana. Itulah disebut dengan reseptor. Antum nangkap mata tuh pakai untuk nangkap bola tuh pakai mata. Udah? Nah, lalu antum pas lihat mata, muncullah yang namanya diproses di bagian otak, itu disebut dengan integrasi. Ya, setelah diintegrasi baru ini adalah kesempatan emasmu. Silakan menendang bola itu. Setelah datanglah tendanglah bola itu dengan kuat-kuatnya. Oke, itulah proses dari integrasinya sehingga antum ancang-ancang mengayunkan kaki antum untuk langsung menendang bola. Itulah disebut dengan sistem saraf motorik atau output motoriknya. Ya. Oke. Ya, nah sel saraf itu yang membuat dia itu memprosesnya itu ada namanya selnya. Nah, selnya apa? Inilah namanya sel saraf ataupun sel neuron. Ya. Nah, jadi sel neuron ini dia mempunyai beberapa bagian. Ya. Nah, sel neuron. Kalau di buku itu gambarnya kurang mantap ya. Oke. Nah, ini ada gambar sel neuron, ya kan? Nah, jadi sel neuron ini adalah terdiri dari beberapa bagian, ya. Ada yang disebut dengan badan sel. Inilah badan selnya, ya. Mana sih yang gambar cantik? Simpel aja ya. Nah, inilah. Ya. Nah, ini bahasa Indonesia. Ini adalah badan sel. Nah, badan sel ini itu mempunyai namanya inti sel. Nah, ini nama inti sel. Ya, ini tempat memproses sel informasi tersebut. Ya. Titik ini apa, Ustaz? Ini kan namanya nukleus. Ini namanya inti dari ini kan inti sel. Disebut nukleus. Kalau ini namanya nukleolus. Itu disebut dengan intinya inti sel. Ya, ini dia. Nah, dari badan sel ini dia mempunyai pasang dendrit. Nah, ada namanya dendrit. Ini fungsinya adalah menerima impuls, ya, menerima impuls dari sel saraf yang lain. Nanti Anda jelaskan kalau bisa jumpa. Nah, dari badan sel ini nanti ada yang namanya ini adalah
Kalau istilahnya kalau Anda bilang sih disebut dengan akson, ya, disebut dengan akson. Akson ini dia beda dengan dendrit. Kalau dendrit dia banyak cabangnya. Kalau misalnya akson dia tuh mempunyai satu cabang. Nah, ini kan akson dia, ya kan? Nah, akson ini dia bakalan mentransfer informasi yang sudah diproses menuju ke sini, ke akson terminal, ya, atau disebut dengan sinapsis dalam bahasa Indonesianya. Ya, nah di akson ini dia mempunyai yang namanya selubung mielin ataupun disebut dengan cells one. Oh, ini cells one, ya, cells one, ini cells one. Fungsinya apa nih cells one, Ustaz? Nah, fungsinya adalah untuk menjaga informasi yang diproses dari sel saraf menuju ke sel ini ujungnya ini juga sel saraf, ya. Jadi dia gini, anggap inilah dendritnya, ini badan selnya, ini dendritnya, ini aksonnya. Di akson ini juga ada kayak sinapsisnya. Nah, ada juga sini sinapsis. Nah, sinapsisnya ini juga berhubung juga dengan sel neuron yang lain. Nah, jadi sel saraf ini dia semuanya gabung. Ya, jadi kalau misalnya antum sering lihat film-film fiksi ilmiah, kalau ada hubungan dengan neuron itu pasti dia gabung dengan satu dengan yang lain. Ya. Nah, fungsinya sel swan itu adalah agar menjaga informasinya ini tidak kemana-mana. Itu gunanya sel swan. Jadi antum tidak miskonsepsi ataupun salah menerima informasi. Ya, oke. Kita lanjut lagi di bagian sini. Nah, ya. Anda rasa nih udah lah ya. Nah, ini sel saraf ini. Dia gabung dia antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian dia apa? Dari sini celah. Nah, pas dia gabung dengan yang lain itu bukan menggabung dia nempel, enggak. Ya, dia mempunyai celah juga. Itu namanya celah sinapsis. Ya, nah jadi jadi informasi itu dia berupa elektron-elektron. Ya, berupa elektron-elektron. Dia bukan kayak cairan atau bisa dibilang sih cairan sih. Cuma cairan ini mengandung informasi yang kalau diterjemahkan bisa ditangkap oleh si sel otak. Ya, sel saraf kita ini ada dua macam. Ada sel saraf pusat sama sel saraf tepi. Ya. Nah, sel saraf pusat itu ada dua jenis. Pertama di bagian kepala otak kita. Yang kedua satu lagi di mana? Ada yang tahu? Sel saraf pusat kita itu ada dua. Bagian kepala, otak, satu lagi di mana? Tahu nggak? Vertebrata atau disebut dengan tulang belakang. Ya. Nah, jadi kalau misalnya antum mau hati-hati untuk kalau misalnya main-main ya kan, patah-patah tulang punggungnya bisa meninggal, patah-patah tulang punggungnya bisa cacat orang, sama itu kayak otak, ya. Tulang belakang juga dilindungi dengan tulang-tulang vertebra yang keras tuh, ya, sama juga dengan kayak kepala. Oke ya, ada pertanyaan sejauh ini? Nah, sel yang namanya tetap memproses saraf, sel saraf itu dia mempunyai yang namanya otak. Ada nama otak depan, otak belakang. Ini otak depan, otak samping juga ada. Ini bagian depan, bagian belakangnya. Otak belakang ini ya, yang kecil ini ya. Ini otak belakang. Nah, antum ingat setiap otak ini dia mempunyai perannya masing-masing. Ya, ada otak kiri, otak kanan.
fungsi otak kiri itu apa, ada juga otak tengah, otak belakang juga ada, ya, macam. Ya, segala aktivitas badan antum dari detak detak jantung, antum bernafas, sistem ekskresi antum itu bekerja, itu semua kan karena otak. Jadi kalau misalnya otak rusak, itu nggak bisa. Nah, jadi ada pertanyaan kemarin anak waktu kuliah pada dosen. Jadi eh, jadi Pak Dos, Pak Dos ya kan. Sel kita ini ada namanya regenerasi atau apa disebut dengan juga sel itu bisa rusak. Sel kulit bisa rusak, sel darah bisa rusak, dan lain bisa rusak. Namun masih bisa diperbaiki, ya kan? Nah, sel hati kalau misalnya rusak diperbaiki, kalau terlalu parah nggak bisa juga diperbaiki. Beda dengan yang namanya sel saraf. Nah, jadi kalau misalnya sel saraf ini dia ibaratnya itu sudah tidak bisa lagi di apa-apain. Kalau udah rusak gitu. Sel saraf ini di dalam otak. Kalau misalnya dia udah nggak bisa digunakan lagi, ya nggak bisa digunakan lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada satu sel saraf mati, dia bahkan tetap tidak berfungsi dan nggak kan ada yang menggantikan dia. Sama kalau misalnya kulit mau ngelupas ada penggantinya. Ya kalau misalnya sel saraf di otak tuh nggak akan ada yang bisa ganti dia. Jadi kalau misalnya udah rusak saraf kalian, itu susah perbaikinya. Yang diperbaiki itu bukan selnya diganti, enggak, yang sel rusak itulah itu yang diperbaiki, dan itu pun perbaikinya enggak maksimal, ya. Makanya orang penyakit gila itu, walaupun dia kadang sudah sembuh, mungkin suatu saat nanti bakalan gila lagi. Kenapa? Karena manusia ini hanya cuma bisa memperbaiki. Nah, hasil perbaikan itu pun dia nggak bisa sempurna perbaiki, gitu ya. Makanya kalau antum menjadi dokter sel saraf, dokter saraf sangat dicari ini, ya. Karena hal yang paling misteri itu adalah sebenarnya apa yang ada di pikiran kita. Kita kadang sendiri pun nggak tahu apa yang ada di pikiran kita apa, ya. Jadi kadang jangan sibuk memikirkan apa yang dipikirkan orang lain, sementara yang dalam pikiran kita aja belum tentu kita bisa tahu apa yang kita pikirkan. Itu sih menurut Anda, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah otak ya, dan bagian-bagiannya. Otak ini untuk hidung, ada untuk penglihatan, ada tempat pentransferan, auditori ini tempat telinga, faring ini tempat bagian pernafasan. Nah, macam-macam lah inilah dia, ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Nah, kalau misalnya gangguan, banyak gangguan saraf. Salah satunya adalah penyakit gila, ya, itu tadi. Lalu ada Parkinson, ini tandai dengan tangan gemetar, sulit bergerak, sama mirip-mirip dengan stroke, ya. Nah, itu salah satu kelainan di sel saraf. Kalau stroke dia disebabkan karena terganggunya aliran darah. Nah, aliran darah itu kenapa bisa terganggu, Ustaz? Karena aliran darahnya itu tersumbat dia. Tersumbat sehingga darahnya ini tidak bisa ngalir kayak biasa. Sama kayak air selokan lah kalau tumpat. Nah, tumpat. Kenapa? Kalau misalnya tumpat membludak airnya. Nah, kalau misalnya air darah ini dia sifatnya kayak pipa. Kalau dia itu tersumbat, darah tuh nggak bakalan ngalir. Itu dia. Kenapa paret bisa tumpat? Karena sikit-sikit sampah yang masuk, lama-lama tersumbat. Kalau misalnya masih mending kalau misalnya paret ada tempat keluarnya. Kalau darah itu kayak pipa pembuangan. Kalau antum itu kalau misalnya ada tersumbat, ya udah airnya sama sekali nggak bisa bergerak.
Nah, gitu-gitu juga kayak stroke. Apa yang membuat dia itu sumber, Ustaz? Yang membuat dia sumber itu adalah lemak ataupun kolesterol yang dibawa oleh darah. Ya, lama-lama jadi penyakit stroke. Lalu ada sifat yang namanya epilepsi. Nah, epilepsi ini dia kalau misal itu penyakit ini dia seperti kejang-kejang. Nah, kejang-kejang atau kehilangan kesadaran, ya. Nah, ini bisa membuat suatu orang terkena epilepsi ini ya, dia kasihan lah bisa dibilang, ya. Karena pernah lihat anak orang epilepsi tiba-tiba naik kereta, kumat epilepsinya, jatuh dari kereta. Kan kasihan kalau misalnya ada yang nyambar truk kan kasihan, langsung meninggal tempat. Nah, epilepsi ini datang karena dia itu ada gangguan. Nah, maksudnya sudah waktu kecil dia itu dia kayak apa namanya, kalaupun dia demam tuh sering mungkin sering dibiarkan tanpa pengobatan dan lain sebagainya, pernah kena step dan lain sebagainya lah gitu, macam-macam banyak epilepsi ini. Oke, nah sekian untuk hari ini, nanti minggu depan kita bahas tentang endokrin ya. Jazakallah khairan, jazakumullah khairan, ya jazakallah khairan lah kabar antum semua yang sudah berhadir. Nah, anak harap antum semua dapat mengambil ilmu yang anak berikan kepada antum. Semoga bermanfaat. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.